Permudah Sistem Informasi Kearsipan Kemkominfo, Arsip Nasional RI dan Kemenpan RB. Sosialisasikan pemanfaatan aplikasi Srikandi yang merupakan program nasional. Dikatakan oleh Kadis Pusipda Kota Tasikmalaya, Haji Andi Abdullah NSHMSI, bahwa percepatan implementasi sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi atau Srikandi dan arsip di lingkungan pemerintahan Kota Tasikmalaya. Silakan, Pak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan ini. Ini hal yang sangat penting bagi kami dan sangat berbahagia. Nah, inilah menjadi payung hukum penyelenggaraan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya dalam hal penyelenggaraan kearsipan. Bahwa secara tupoksi dinas kami itu juga dari segi undang-undang itu diamanatkan menjadi lembaga kearsipan daerah, yang mana tupoksinya di dalamnya ada pembinaan, ada pengawasan, dan juga dalam hal penyusunan kebijakan-kebijakan, tentu saja draft kebijakan yang kemudian ditandatangani oleh Pak Wali ya, selaku kepala daerah, dan juga ada kewajiban untuk menyelenggarakan mengelola arsip statis, yaitu arsip yang memiliki nilai sejarah. Jadi dalam penyelenggaraan arsipan ada dua sebenarnya pembagian tugas. Ada tugas kami sebagai lembaga kearsipan daerah, ada tugas masing-masing perangkat daerah. Nah, tugas perangkat daerah adalah menciptakan, menggunakan, memelihara arsip dinamis. Di mana di dalam arsip dinamis ini nantinya akan ada sebagian arsip menjadi arsip statis atau arsip yang memiliki nilai kesejarahan. Nah, itulah yang tugas kami untuk mengolah. Jadi ada pembinaan, ada pengawasannya oleh kami, ada pengelolaan arsip statis atau arsip yang memiliki nilai kesejarahan. Dengan adanya aplikasi Srikandi, nantinya tidak perlu repot menata dan memberkaskan arsip dalam bentuk kertas, karena dalam aplikasi sudah tersedia fitur pemberkasan arsip secara elektronik. Fitur yang disiapkan di aplikasi Srikandi sudah komprehensif, mulai dari penciptaan naskah dinas, pengiriman surat, disposisi pimpinan, pemberkasan, hingga penyusutan arsip. Sumber daya manusia, pengelola kearsipan di masing-masing perangkat daerah. Nah, inilah kalau tidak dilibatkan dari awal, tentu saja akan bingung pada saat pelaksanaan aturannya. Jadi dilibatkan dari awal, penyusunan misalnya kualifikasi kita libatkan, penyusunan jadwal referensi arsipnya kita libatkan. Yang kemudian setelah dibuat perwanya, yang kemudian kita sosialisasikan kembali tentang bagaimana penerapan aturan-aturan yang ada. Nah, berkaitan dengan peningkatan kualitas sumber daya kearsipan secara bertahap tiap tahun, kami selalu mengadakan bimbingan teknis pengelolaan kearsipan di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya. Termasuk juga dalam hal tahun ini kita ada program kita itu adalah bimbingan teknis tentang bagaimana pengelolaan sistem informasi kearsipan dinamis terintegrasi yang merupakan arahan dari pemerintah pusat harus segera kita implementasikan di Kota Tasikmalaya. Di samping juga advokasi, Pak, kita lakukan advokasi. Jadi ada teman-teman perangkat daerah membutuhkan pendampingan dalam mengelola arsipnya, kami juga turun. Asal secara administrasi kami diminta dan ada surat tugas dari pimpinan kami untuk membantu teman-teman di perangkat daerah untuk kemudian bagaimana menata arsipnya, ya, bagaimana mengelola arsipnya. Nah, selanjutnya untuk meningkatkan kesadaran pengelolaan arsip di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, kami juga melakukan namanya audit kearsipan internal. Jadi kita turun ke perangkat daerah tiap tahun, Pak, kita turun ke perangkat daerah yang melakukan audit sejauh mana penerapan aturan yang ada kita buat dengan pelaksanaan di lapangan. Contoh kecil misalnya, dalam aturan kita misalnya surat itu hurufnya harus Arial 11. Di peraturan Wali Kota 58 tahun 2014 menyatakan font atau huruf yang digunakan dalam naskah dina adalah
Arial 11. Terus untuk peraturan perundang-undangan menggunakan book all style ya, yang ukuran 12. Nah, sejauh mana peraturan ini diterapkan, itu akan ada nilai Pak. Ada nilai tiap tahun kita keluarkan, OPDA nilainya baik, kurang, atau cukup gitu ya. Oke. Jangan semena-mena seenaknya sendiri membuat sebuah naskah dinas tidak berdasarkan pada tata naskah dinas yang notabene telah ditetapkan oleh wali kota. Dalam tahap penciptaan, pasti mereka semua menciptakan arsip. Karena setiap aktivitas kegiatan organisasi pasti melahirkan arsip. Jadi kesadaran untuk melahirkan arsip itu sangat tinggi. Penggunaannya juga sangat tinggi. Nah, yang menjadi masalah kemudian pada saat pemeliharaan dan penyusutannya. Inilah yang masih perlu kami, tantangan bagi kami selaku lembaga pembina kearsipan. Bagaimana terus memberikan edukasi kepada teman-teman perangkat daerah, karena arsip itu tidak hanya sampai penggunaan seakan-akan sudah digunakan selesai, tapi ada tahapan-tahapan yang masih jauh sampai kemudian bisa dimusnahkan, yang sampai kemudian bisa diserahkan ke kami sebagai lembaga arsip yang mengelola arsip mengandung nilai kesejarahan. Nah, itu yang masih belum maksimal di lingkungan pemerintah daerah. Malahan bahwasanya Haji Andi Abdullah NSHMSI, Kadis Disposipda Kota Tasikmalaya, mengatakan instansi pemerintah baik pusat maupun daerah adalah Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 tentang Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik, Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 679 Tahun 2020 tentang Aplikasi Umum Bidang Kearsipan Dinamis dan Peraturan ANRI Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pedoman Penerapan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi. Kata penting ini apakah dikelola, disimpan sesuai dengan aturan yang ada. Contohnya seperti ini. Dalam aturan kearsipan ada namanya vandalisme arsipan. Jadi arsip bisa menjadi bukti hukum bila mana arsip itu utuh, autentik, dan terpercaya. Misalnya ada beberapa teman di OPD masih melubangi arsip. Nah, otomatis bila dilubangi arsipnya itu maka menjadi arsipnya tidak utuh. Atau masih ada pimpinan yang mendisposisi surat itu di suratnya. Nah, dalam pengertian kita itu ada namanya vandalisme arsip. Nah, ada aturan-aturan, ada kartu disposisi yang ditempelkan, itu yang akan dicoret. Nah, ini masih banyak kejadian-kejadian yang kita temukan di lapangan, tidak menjaga keutuhan arsipnya itu, Pak. Jadi memang perlu edukasi terus-menerus, sosialisasi yang kami lakukan, termasuk jaga bagaimana menyimpan arsip. Nah, kalau kita di belakang saya ini ada contoh arsip, ini arsipnya ini tidak dilubangi. Kalau di OPD lain dengan format folder seperti ini pasti arsipnya dilubangi. Nah, di dalamnya ini kami simpan arsip di dalam plastiknya lah yang dilubangi. Contoh-contoh seperti ini yang perlu kami terus sosialisasikan kepada teman-teman di perangkat daerah bagaimana memelihara arsip ini. Karena arsip yang tidak terpelihara, kami punya pamnya Pak, arsip hilang aset melayang. Begitu banyak kejadian sebuah daerah sengketa di pengadilan karena orang lain memiliki arsipnya, walaupun mungkin tidak asli, tetapi kita tidak memiliki bukti apapun. Nah, kalau aset kita mau terjaga dengan baik, ya, aset daerah, aset negara, kita belajar dari Ciptaan Bigitan, kita kalah di pengadilan internasional. Kenapa? Pihak Malaysia memiliki arsip yang lebih banyak dibanding kita. Nah, itu mungkin pemahaman seperti ini yang belum sepenuhnya, walaupun di tingkat pimpinan mungkin sudah memahami. Dan satu hal, kadang-kadang arsip itu dianggap penting bila mana ada masalah hukum, baru pada sibuk mencari arsipnya dari mana. Padahal kalau ditata dari awal, dari penciptaan ditata, penggunaannya ditata, penyusunnya ditata, itu tidak kita akan mengalami hal-hal yang kesulitan dalam mencari arsip bila mana dibutuhkan. Iya Pak, mungkin tadi Bapak sudah memaparkan berbagai macam pendapat Pak ya. Terus yang terakhir Pak, bagaimana rencana atau strategi jangka panjang untuk memastikan pemeliharaan dan pemahaman yang berkelanjutan terkait kesadaran arsip
di pemerintahan Kota Tasikmalaya, Pak. Silakan, Pak. Untuk penyelenggaraan kearsipan tentu saja kita harus mengikuti perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Kita kalau selama ini kita berbasis kertas atau media konvensional, tentu saja pengembangan penyelenggaraan kearsipan harus mengikuti berbasis digital. Kita juga dalam SPBE di Perpres 95 tahun 2018 itu diamanatkan bahwa penyelenggaraan pemerintahan ini harus berasal elektronik. Yang kemudian pada tahun 2020, tepatnya melalui keputusan Menteri Pendaya Hubungan Aparatur Negara nomor 69, ditetapkanlah ada namanya Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi atau SRIKANDI, yang dalam Perpres itu mengamanatkan bahwa seluruh pemerintah daerah, kementerian, lembaga itu harus menerapkan sistem kearsipan dinamis ini. Karena setelah kita bedah sistem ini, itu memang mulai dari penciptaan sampai penyusutannya, yang tahapan yang kami sampaikan tadi itu sudah melalui satu sistem, sehingga dari penyimpanannya juga sudah berbasis digital. Bagaimana dengan arsip-arsip yang notabene sudah terlanjur, ya, yang kemudian kita dalam bentuk konvensional. Nah, ada lagi namanya Sistem Informasi Kearsipan Nasional, Jaringan Informasi Kearsipan Nasional. Itu alimedia, arsipasi yang konvensional itu kemudian kita alimediakan, yang kemudian kita input, masukkan ke dalam Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Jadi yang konvensional bisa diakses melalui digital karena sudah alimedia, yang kemudian yang tercipta dari awal sebagai arsip elektronik itu juga tersimpan di Sistem Informasi Kearsipan Nasional. Nah, walaupun ini tentu saja karena ini sistem nasional, Pak, masih ada kendala karena keterbatasan server yang ada di pusat, sehingga memang belum maksimal. Dan kita target tahun ini untuk Kota Tasikmalaya, mohon doanya, mohon doa Bapak untuk SRIKANDI. Kebetulan kita sudah mendapatkan akun live-nya dari Arsip Nasional Republik Indonesia. Tahun 2024 ini kita harus berlakukan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis Terintegrasi di lingkungan pemerintah Kota Tasikmalaya, karena sesuai dengan arahan Bapak Presiden bahwa di bulan Agustus, pada saat kepindahan ibu kota negara ke IKN, otomatis seluruh aktivitas korespondensi dari pusat ke daerah itu pasti melalui SRIKANDI. Sehingga daerah yang tidak menerapkan SRIKANDI nantinya tidak akan mendapatkan informasi dari pusat, karena sistem informasi yang dipakai korespondensi dari pusat ke daerah atau sebaliknya itu menggunakan SRIKANDI. Jadi mohon harapan, doanya, dukungan juga kepada teman-teman seluruh perangkat daerah. Ayo kita semua sama-sama mewujudkan penyelenggaraan kearsipan kita berbasis elektronik ini, sehingga akan memudahkan kita untuk memudahkan kita menciptakan, memelihara, menyusutkan, dan kemudian pada dasarnya nanti karena kita ini, semua kita di pemerintah kota ini adalah pelaku sejarah. 10 tahun, 20 tahun yang akan datang atau 30 tahun yang akan datang, kalau kita menciptakan arsip, memelihara arsip dengan baik, itu akan dinikmati oleh anak cucu kita kelak. Jadi jangan pernah menyepelekan arsip, kita sama-sama membangun, menciptakan arsip untuk anak cucu. Terima kasih Bapak atas waktunya, Pak.